Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini, kesempatan yang indah bagi kami Tuhan untuk kembali bersama-sama beribadah dan kami menghormati Tuhan. Terima kasih atas permintaan Tuhan kepada Tuhan. Kau baik, sangat baik, sangat baik. Kami ada sampai saat ini berkata, kasih ada Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan pemeliharaan Tuhan Yesus kita. Kami boleh rasakan Engkau senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, berkat Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Seberapa pun kami yang hadir, bila kami Tuhan. Oh Tuhan untuk bersatu bersama dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati Tuhan baik-Mu. Kami rindu menikmati firman-Mu. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberikan kami roh puji-pujian, roh penyembahan, roh mendengar firman Tuhan. Berikan kami kesehatan yang Tuhan, bersatu di dalam Tuhan. Oh memberkati umat-Mu yang ada di rumah, yang ibadah online Tuhan. Oh berikan sukacita dan sejahtera ya Bapa. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan sembuhkan. Dan kuasa virus-Mu mereka sembuh Tuhan Yesus tolong. Mungkin mereka kekurangan Tuhan harus Kau sembuhkan. Mungkin mereka lemah Tuhan harus Kau kuatkan. Mungkin mereka susah Tuhan hibur mereka. Tuhan mari Kau memberkati setiap kali tempat-Mu. Oh Tuhan yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah kami yang kecil ini Tuhan. Kami Kau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Kau mencurahi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan bagi ini. Yang Tuhan senantiasa yang ditinggikan dan dimuliakan. Urapi semua hamba Tuhan. Urapi kami yang hadir semua Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Engkau berkarya menguasai seluruh hati kami Tuhan. Bagi kami mulai badan kami. Mari Kau sucikan hati, jiwa dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan sepanjang hidup ini. Layakkan kami kembali datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan kuasanya. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu yang bekerja, oh menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan setiap apa yang kami lakukan pagi-Mu boleh menyenangkan hati-Mu, naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, shalom semuanya. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian kita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya.
Tuhan bersama Bapa. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan bisa melewati semua tantangan, semua permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mari setelah kita berikan hati dengan segala hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kami Yesus.
sungguh Tuhan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Tuhan, kami merendahkan diri Allah di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bergantung kepada-Mu, bersandar kepada-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa ada pada hari ini selamat, terpelihara, terjaga, tercukupi, sehat dan kuat, Bapak, itu semua karena kasih-Mu Bapak, karena kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Sungguh Engkau baik Bapak. Terima kasih Allah untuk keputusan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Bapak, di sore kami ini mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober. Biasanya kalau lagi normal kita bulan Oktober kita persiapan Natal, ya. Tetapi tahun ini Natal kita ibadah biasa, ya, karena kita memang ada gejala yang normal, tidak bisa merayakan Natal, ibadah perayaan Natal yang meriah, ya, mengundang semua orang dan mengundang banyak orang. Tapi saya percaya kesan Natal, makna Natal itu tidak berubah, ya, karena Yesus sudah lahir dalam hati kita sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hidup sebagai orang Kristen. Hidup sebagai orang Kristen. Di dalam kitab Injil, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, termasuk para murid dan para rasul, secara umum disebut orang percaya. Semua orang yang mengikuti Yesus, yang bertobat dan percaya kepada Yesus, apakah itu murid, apakah itu rasul, semuanya disebut orang percaya. Kita bisa baca di dalam Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 yang berbunyi demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini orang-orang yang percaya ini semuanya, ya, orang-orang yang percaya. Dan demikian juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, ya. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesus, yang bertobat dan percaya kepada Yesus, itu secara umum disebut orang percaya. Nah, demikian juga di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika orang percaya bertambah banyak, ya, di situ pun dikatakan sebagai orang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya, apakah itu rasul, apakah itu murid, apakah orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus, di
disebut orang percaya. Demikian juga di dalam pasal 5 ayat 12. Pasal 5 ayat 12 berbunyi demikian, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Semua orang percaya. Nah, di antara orang percaya itu ada murid. Murid adalah kelompok orang percaya yang mengikut Yesus untuk belajar firman Tuhan, melayani, memberitakan Injil, dan rela menderita bersama Yesus. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 38, Yohanes 1 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi saudara, mereka pergi mengikut Yesus. Ya, itu adalah murid. Lalu di dalam Lukas pasal 10 ayat 1, Lukas pasal 10 ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil. Ya. Lalu di dalam pasal 14 ayat 27, Lukas 14 ayat 27 berbunyi demikian, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Syarat menjadi murid adalah memikul salib, rela menderita bagi Yesus. Lalu ayat 33, Lukas 14 ayat 33 mengatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Harus rela menderita untuk menjadi murid Yesus. Ya, jadi murid adalah salah kelompok orang yang percaya kepada Yesus, ya, yang mengikut Yesus, yang melayani bersama Yesus, memberitakan Injil bersama Yesus, dan juga rela menderita bersama dengan Yesus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, murid adalah orang percaya yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, melayani, memberitakan Injil, dan juga rela menderita karena nama Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, pada masa Yesus, mereka bertekun di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, maka mereka murid itu bertobat dan percaya kepada Yesus, lalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya saudara-saudara. Tetapi mereka juga bukan hanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga melayani dan memberitakan Injil dan rela menderita karena nama Yesus. Contohnya adalah Stefanus. Stefanus adalah seorang murid yang ditunjuk oleh rasul-rasul untuk menjadi diaken. Ya, untuk menjadi diaken. Saudara-saudara, yang melayani para janda. Dan Stefanus ini seorang yang diurapi oleh Tuhan, lalu melayani dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil, dan ketika dia memberitakan Injil, dia mati syahid. Dia mati sebagai martir
Karena orang-orang menolak pemberitaan Injil dan membunuh dia. Ya saudara-saudara, dia rela menderita karena nama Yesus. Nah, murid-murid kemudian disebut Kristen. Murid-murid kemudian disebut Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mengatakan demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara-saudara, di Antioquia murid-murid, yaitu orang yang bertobat dan percaya, yang diajar oleh Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Di Antioquia itulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Ya, disebut Kristen. Nah, Kristen kemudian menjadi sebutan untuk semua orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, ya, yang melayani dan rela menderita bagi Yesus. Sejak di Antioquia itulah murid-murid atau orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, yang melayani, yang memberitakan Injil, dan yang menderita bagi nama Yesus disebut Kristen. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Berbunyi demikian, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Agripa ini bukan seorang Kristen. Ya, dia mengatakan demikian ketika dia mendengarkan kesaksian Rasul Paulus. Ya, dan Agripa begitu terpengaruh, terpesona oleh kesaksian Rasul Paulus. Ya, sehingga dia mengatakan, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Artinya apa, saudara? Kata Kristen itu sudah umum digunakan, ya, pada masa itu di masyarakat umum, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu adalah disebut orang Kristen. Ya, saudara-saudara. Lalu di dalam Roma pasal 16 ayat 7, Roma pasal 16 ayat 7, Roma 16 ayat 7 mengatakan, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya, orang yang menderita, yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen. Jadi orang yang percaya kepada Yesus yang menderita, dan orang-orang yang terpandang di antara para rasul, rasul-rasul pun itu disebut Kristen. Jadi Kristen sudah sebutan yang umum bagi orang Kristen, bagi orang percaya, ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, 1 Petrus 4 ayat 16 berbunyi demikian, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Ya, jadi saudara, sebutan Kristen itu adalah sebutan untuk orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, yang melayani, yang memberitakan Injil, dan yang rela menderita bagi nama Yesus. Itulah sebetulnya arti Kristen, saudara-saudara.
menurut perjanjian baru. Sekarang Kristen menjadi sebutan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang sebutan Kristen itu sudah menggantikan sebutan orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu disebut orang Kristen. KTP-nya bertuliskan Kristen. Kalau ada kata Kristen, maka orang akan mengerti, oh ini berarti orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi saudara, kita tahu maksudnya. Kita tahu maksud kata Kristen itu. Ya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh perjanjian baru, bahwa Kristen adalah orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar orang yang percaya saja dengan mulutnya, tapi adalah orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Dalam pengertian kita, orang Kristen bukan hanya sekedar orang yang percaya saja kepada Yesus, tetapi sesuai dengan kitab perjanjian baru, Kristen adalah orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, yang melayani dan rela menderita bagi Yesus. Karena itu kalau ada orang Kristen yang tidak bertobat, sekarang ini kalau ada orang Kristen yang tidak bertobat, masih hidup dalam dosa, masih suka berbuat dosa, tidak sadar-sadar, dan tidak mau menderita bagi nama Yesus. Orang Kristen seperti ini, ia tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan tidak mengerti arti menjadi Kristen. Dia hanya pakai aja itu nama Kristen, tapi dia tidak mengerti arti sebenarnya menjadi orang Kristen. Nah, orang Kristen seperti ini, ia harus bertobat. Itu penjelasan saya tentang arti nama orang Kristen, ya, arti orang Kristen. Mengapa kita disebut Kristen? Apa sih sebetulnya Kristen itu? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang hidup sebagai orang Kristen. Kitab Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya. Di antaranya adalah nasihat atau perintah rasul-rasul yang mengatakan hiduplah sebagai titik-titik. Hiduplah sebagai titik-titik. Nah, nasihat atau perintah rasul-rasul yang mengatakan hiduplah sebagai titik-titik itu adalah nasihat tentang bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Nah, ada beberapa nasihat rasul-rasul yang berbunyi demikian, ya. Nah, kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16,
1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Di dalam Yesus, orang Kristen adalah anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Allah. Kalau kita memang anak Allah, kalau orang Kristen itu memang anak Allah, maka kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Allah. Tidak boleh lagi hidup menuruti hawa nafsu seperti waktu kita belum bertobat atau pada waktu kebodohan. Ya. Di sini dikatakan, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh lagi hidup seperti pada waktu kita belum bertobat. Cara hidup seperti itu adalah masa lalu yang harus kita tinggalkan. Karena kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Kehidupan di dalam dosa, kehidupan di dalam hawa nafsu, itu adalah masa lalu kita. Sebelum kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Sekarang setelah kita bertobat dan percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus tinggalkan cara hidup yang berdosa, hidup di dalam hawa nafsu itu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup kudus. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Sebagai anak Allah, kita harus hidup kudus dengan melakukan perintah Tuhan. Karena Allah Bapa kita juga adalah kudus. Kalau kita hidup menuruti perintah Allah, Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita hidup taat kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Di dalam segala keadaan, janji Tuhan ini akan digenapi. Apakah di tengah pandemi atau tidak? Apakah di tengah resesi atau tidak? Firman Tuhan tidak berubah. Kalau kita mentaati itu, melakukan perintah Tuhan, hidup sebagai anak-anak yang taat, maka Tuhan akan mencukupi keperluan. Akan memberkati. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan yang, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan, memberkati Ishak, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan dengan benar
saudara, kita harus melakukan perintah supaya kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Di tengah pandemi dan resesi, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara. Kalau kita hidup sebagai anak-anaknya, puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebelum kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, kita adalah kegelapan, hidup di dalam dosa. Tetapi setelah kita bertobat dan percaya kepada Yesus, menjadi Kristen, kita adalah terang di dalam Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Kolose 1 ayat 12 sampai 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan terang. Di dalam Yesus, Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, kepada kerajaan terang, kepada kerajaan Anaknya yang kekasih, yaitu Yesus, yaitu kerajaan Allah. Ya, saudara-saudara, di dalam Yesus, Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib dan menjadikan kita umat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, di mana terang ada di dalam kita, karena kita adalah bangsa yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, dari kehidupan yang penuh dengan dosa kepada terang, kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Enggak pantas, sudah. Enggak pantas orang Kristen hidup dalam kegelapan. Karena kita terang di dalam Tuhan. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Karena itu hidup sebagai anak-anak terang
berarti hidup melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Hidup sebagai anak-anak terang berarti hidup melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus ingin terang kita bercahaya di depan orang dengan melakukan perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai anak-anak terang, sebagai terang dunia, Yesus ingin terang kita bercahaya di depan orang dengan melakukan perbuatan yang baik, melakukan kebaikan. Terutama sekarang ini, ketika Indonesia sedang mengalami pandemi dan resesi, dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus menyatakan kebaikan. Kita harus menjadi orang yang baik, karena situasi sekarang, situasi pandemi dan resesi, banyak orang yang mungkin mengalami banyak persoalan karena pandemi dan resesi. Kita bisa menyatakan kebaikan kepada sesama. Tuhan ingin orang yang percaya kepadanya juga melakukan keadilan dan kebenaran. Bukan hanya kebaikan, tetapi juga keadilan dan kebenaran. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 19, Kejadian 18 ayat 19 berbunyi demikian. Sebab aku telah memilih dia, yaitu Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan ingin Abraham, orang yang telah dipilih dan percaya kepadanya, itu hidup di dalam kebenaran dan keadilan, hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Orang yang beriman kepada Tuhan harus hidup dalam keadilan dan kebenaran. Orang Kristen harus menjadi pelopor di dalam melakukan keadilan dan kebenaran, bukan menjadi orang-orang yang menentang keadilan dan kebenaran, tetapi orang-orang yang hidup justru melakukan keadilan dan kebenaran. Amsal 21 ayat 3, Amsal 1 ayat 3 mengatakan demikian. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Tuhan berkenan dengan perbuatan keadilan dan kebenaran. Itu lebih dari persembahan-persembahan korban. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Hidup sebagai anak-anak terang, kita harus terus-menerus memuji apa yang berkenan kepada Tuhan. Pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus memuji pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dengan jalan membandingkannya dengan patokan yang telah dinyatakan, yaitu firman Allah. Kemudian kita akan mengetahui apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu berkenan kepada Tuhan. Sebagai terang di dalam Tuhan,
Kita harus membiasakannya, memuji segala sesuatu. Apakah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kita uji pikiran, perkataan, dan perbuatan kita di dalam terang firman Tuhan. Apakah sesuai atau tidak dengan kebenaran firman? Karena kita adalah terang di dalam Tuhan. Yang ketiga, hiduplah sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang Kristen harus hidup sebagai orang merdeka. Karena kita adalah orang merdeka. Kita jadi orang merdeka karena ditebus oleh darah Yesus dari cara hidup yang sia-sia atau dari perbudakan dosa. Kita menjadi orang merdeka atau kita dimerdekakan itu karena kita ditebus oleh darah Yesus dari cara hidup yang sia-sia atau dari perbudakan dosa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan itu sama dengan seperti membeli. Kalau dikatakan kita ditebus, itu berarti kita dibeli oleh Yesus. Dulu ada pasar budak, perbudakan. Jadi ada budak-budak yang dijual. Nah, kalau ada seseorang ingin memiliki budak itu, maka dia harus membeli budak itu, dan budak itu menjadi miliknya. Kalau ada seseorang ingin membebaskan budak itu, maka dia harus membeli budak itu, dia menebus budak itu, dan budak itu bisa dibebaskan menjadi orang merdeka. Dan konsep penebusan inilah dipakai oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menjadikan kita orang merdeka. Kita adalah budak dosa. Kita dikuasai oleh dosa. Tetapi Yesus telah menebus kita dengan darahnya, membebaskan kita dari dosa dan menjadikan kita orang yang merdeka. Seperti Tuhan telah menebus bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, demikianlah Tuhan telah menebus kita dari dosa oleh darah Yesus. Sebelum bangsa Israel ditebus dari perbudakan, telah dikorbankan anak domba Paskah untuk keselamatan mereka. Anak domba Paskah itu adalah bayangan untuk Yesus, anak domba Paskah yang sesungguhnya, yang mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa manusia. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, Markus pasal 10 ayat 45 berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani, untuk mempersembahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi dosa umat manusia. Ya, puji Tuhan. Haleluya.
Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Dan karena itu kita dimerdekakan dari dosa. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka bukanlah bebas berbuat apa saja. Ada orang Kristen yang berpandangan dari dulu, karena Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita boleh berbuat apa saja dan kita tetap selamat. Ini ajaran yang sesat, saudara-saudara. Kita diselamatkan bukan untuk hidup dalam dosa. Kita memang diselamatkan karena kasih karunia Allah, tetapi bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Ada orang Kristen yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk hidup dalam dosa. Ya. Karena pengaruh ajaran sesat tersebut. Rasul Paulus menasehati di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita memang sudah dimerdekakan, tetapi kita jangan menggunakan kemerdekaan di dalam Yesus itu untuk hidup di dalam dosa. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Hidup melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus. Biarlah kita nyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, yaitu dengan melakukan kehendak Allah, dengan mentaati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau datang kepada Yesus. Kita mau datang kepada Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimanakah kami seharusnya hidup sebagai orang Kristen, orang yang bertobat dan percaya kepada-Mu. Bapa di surga, Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami hidup sebagai anak-anak Allah, supaya kami hidup, Tuhan, sebagai anak-anak terang, dan supaya kami hidup sebagai orang yang merdeka dengan melakukan perintah Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, memimpin seluruh kehidupan kami, supaya kami, Bapa di surga, senantiasa memancarkan terang, memancarkan Tuhan kehidupan yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami, keselamatan yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami, dengan melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran.
dengan hidup sesuai dengan firman, sesuai dengan puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan melakukan perjamuan suci. Saya minta tolong Ibu Lisa dan Ibu Elizabeth untuk maju ke depan, menolong saya membagikan waktu dan waktu. Ibu pesan. Dalam Yesus kita nyanyikan lagu ini. Nanti Ibu Lisa akan berdoa buat perjamuan suci. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami keselamatan. Biarlah Tuhan hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen Tuhan. Kami boleh berpadangan dengan firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami boleh hidup di dalam Tuhan, dalam terang firman Tuhan. Dan kami Tuhan hidup Tuhan di dalam Tuhan kemenangan, di dalam kebenaran. Oh Yesus Tuhan, mari Roh Kudus Tuhan mampukan kami agar kami Tuhan hidup di dalam kemerdekaan. Oh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami benar-benar Tuhan melakukan apa yang Kau mau, yang Kau kehendaki di dalam seluruh hidup kami. Engkau yang menguduskan dan melayani kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk dapat mengisi hari-hari kami Tuhan, kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami itu seturut dengan Tuhan kehendak Tuhan. Bapa yang di sorga, mari Kau tolong Tuhan pengudusan atas kami pada saat ini. Ketika kami ada di dalam keadaan lemah Tuhan, Kau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Ketika kami ada dalam keadaan sakit Tuhan, Kau
Tuhan sudah mulai Tuhan, oh Yesus haus Bapa, biarlah Engkau sendiri menolong Kristus, Engkau sendiri memberikan kepada kami Tuhan kesembuhan oleh bingung-bingung Tuhan Yesus Tuhan. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bapa yang di surga, mari kamu tolong juga Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ketika kami mungkin Tuhan merasa Tuhan sendiri, Bapa Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, menghampiri kami Tuhan, sehingga kami Tuhan ada di dalam kedekatan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak merasakan sendirian lagi. Kami tahu bahwa hidup kami Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Oh sampai pada kesudahan zaman, ketika kami ada di dalam masa kesulitan saat-saat sekarang ini Tuhan, Bapa mari kamu tolong kami, berikan kepada kami Tuhan kecakapan dan kemenangan Tuhan, untuk kami dapat melewati setiap tantangan yang kami hadapi pada masa-masa kesulitan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami melalui perjamuan suci ini, agar kami juga boleh mengasihi dan mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Mungkin kami mengalami kekecewaan satu dengan yang lain terhadap sesama kami. Bapa biarlah Engkau yang mengampuninya Tuhan, Engkau yang menguduskannya Tuhan. Kami juga boleh belajar mengasihi dan mengampuni orang yang mungkin Tuhan telah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa mari kamu tolong Tuhan, dalam perjamuan suci ini Tuhan mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih karena kami tahu bahwa Kristus Yesus telah melaluinya di atas kayu salib. Kristus Yesus telah berkorban bagi kami. Kristus Yesus Tuhan telah Tuhan, oh Yesus melakukan banyak hal bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, melalui perjamuan suci ini yang melambangkan, oh Yesus, roti dan anggur ini Tuhan sebagai tubuh dan darah Yesus Tuhan, kami Tuhan boleh mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkirakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami sudah menerima pengampunan dosa. Kami sudah menerima berkat-berkat itu, kasih karunia itu, bersamaan dengan kasih karunia-Mu yang dilimpahkan. Kami menerima berkat-berkat Allah yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Allah. Haleluya. 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 Haleluya, janji-Mu ya dan amin Allah. Engkau tak pernah berdusta.
Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Allah, Engkau yang setia. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Kami bawa Tuhan seluruh persoalan kami, hidup kami kepada Tuhan. Bawa penolong, yang persoalan hidup kami. Yesus, haleluya. Yesus, Engkaulah pembela kami. Pembela seluruh hidup kami. Pembela hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah dalam nama Yesus Kristus, kami sebagai keluarga minta syukur. Haleluya. Amin. Syukur tolong berkati, silakan duduk di dalam. Kita akan memberi persembahan. Saya minta tolong Saudara Lia, kita akan menggunakan Ibu yang bertani mendatangkan persembahan. Mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa, bahwa pada hari ini juga ya Tuhan, Tuhan memberikan kasih setia-Mu ya Tuhan buat kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya Kau pilih ya Tuhan hati kami ya Tuhan. Jangan lihat dari besar kecilnya ya Tuhan, tapi lihat dari ketulusan hati kami ya Bapa. Bapak, inilah persembahan kami ikhlaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hal itu baik, itu baik lagi. Allah.
kami syukur di hadapan-Mu ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat sekarang ini. Kami bersyukur kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika kami ada di dalam kelemahan sekalipun Kau mengerti dan Kau memberikan kepada kami pemikiran dan kekuatan. Jika kami ada di dalam keadaan sakit Tuhan, Kau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami naikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, permohonan kami. Tuhan, jika boleh lakukan Tuhan pandemi dari COVID-19 ini dari Indonesia, dari dunia ini. Kembalikan Tuhan keadaan kami. Kembalikan Tuhan dan pulihkan kembali Tuhan keadaan kami. Kalau boleh Tuhan, tolong kami saat ini Tuhan, agar Tuhan keadaan kami boleh kembali Tuhan menjadi Tuhan pulih, normalkan kembali Tuhan. Tuhan seperti setiap kala kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan virus corona ini Tuhan, Yesus Tuhan boleh hilang lenyap Tuhan. Kami minta kepada-Mu Tuhan, Kamu tolong Yesus, pulihkan keadaan kami, negeri kami Indonesia Tuhan, keadaan keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan, pulihkan perekonomian yang ada di Indonesia. Oh Bapa, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Jikalau ada dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada Tuhan, segala kerendahan hati kami. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup membalikan keadaan Tuhan yang mungkin mustahil bagi kami, tetapi tidak mungkin bagi Tuhan. Bapa, jalan Tuhan, Kamu tolong Kristus, pulihkan negeri kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Yesus, kembali menjadi doa kami Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, seluruh hati kami di hadapan Tuhan. Mari Kamu tolong Kristus, kami umat-Mu juga Tuhan. Mungkin ada di dalam keadaan kesulitan. Oh Bapa, biarlah Tuhan, Kau yang memberikan kepada kami pertolongan, Kau yang memberikan kepada kami Tuhan perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Semoga disahkan, mari Kamu tolong Kristus Tuhan, di dalam segala keadaan yang kami alami saat ini. Bapa, sungguh Tuhan, kami boleh belajar mengandalkan Engkau. Kami boleh belajar Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Engkau yang memberikan solusi bagi kami, Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Bapa, Kau memberkati Tuhan umat-Mu, memberkati jiwa-Mu, gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami ada. Biarlah Tuhan, Kau akan menyatakan kasih setia-Mu, menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Bapa, mari Kamu tolong Kristus, berkati Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun kami semua berada. Bapa, mari Kamu tolong Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, di dalam Tuhan akan menjadi Tuhan keperluan dari jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau mencukupkannya, Tuhan yang Kau menyediakannya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau tolong juga Tuhan untuk keperluan di dalam gereja. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolongnya Tuhan, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan Tuhan oleh gereja-Mu di tempat ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa
Oh pemerintahan Jokowi saat ini, berkati Tuhan. Oh Tuhan tolong Yesus untuk pemerintahan kota yang ada di Depok ini juga. Oh berkati. Lihat Tuhan kota Depok juga Tuhan yang di dalam perlindungan Tuhan. Oh Yesus ketika kami Tuhan dikatakan kasih Tuhan hanya di dalam zona merah, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami melewati semuanya ini Tuhan. Oh yang sakit kami disembuhkan. Oh dengan Tuhan Yesus Tuhan jamah. Oh tenaga medis yang melakukan pencarian mereka, sembuhkan mereka dalam kehidupan kesehatan Tuhan. Sembuhkan mereka melakukan yang terbaik Tuhan untuk menangani setiap pasien-pasien yang ada. Oh Tuhan, oh Yesus Tuhan, kalau sakit yang lain, karena sakit-sakit yang lain Tuhan, membawa mereka Tuhan berjalan Tuhan mereka. Oh berkati Tuhan, tolong setiap rumah sakit melakukan tugas mereka Tuhan dengan baik Tuhan, dengan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pengiklan hati kami di hadapan Tuhan, supaya kami mendengarkan firman Tuhan kami, mereka menolong kami Tuhan. Agar Tuhan, supaya kami menjawab doa-doa kami ini, sebab kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Tuhan kasih untuk kita berdiri di depan Tuhan. Haleluya, kita katakan kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memuliakan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama